Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Andiara Kaditya dari Prodi X1 Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan juga menerangkan namanya augmented reality menggunakan image tracking pada koran interaktif daerah Bojonegoro berbasis Android. Nah, dari latar belakang sendiri sih, koran kan sekarang sudah mulai sering ditinggalkan kan, apalagi namanya yang sekarang zaman modern dan juga perubahan literatur teknologi itu kan sudah mempengaruhi kehidupan kita masing-masing. Nah, dari adanya perkembangan teknologi yang sangat signifikan, media informasi tentunya juga media informasi surat kabar cetak sudah mulai ditinggalkan. Nah, jadi saya dari yang saya jelaskan tadi sebelumnya, di zaman modern ini koran cetak ini sekarang sudah ditinggalkan dan berganti menjadi media teknologi informasi dari website dan juga dari mobile. Dan juga ada yang media pemberitaan di TV besar. Nah, karena sekarang koran juga sudah ditinggalkan, dari sini saya memiliki ide untuk menarik minat baca koran kembali dengan menerapkan augmented reality pada koran seperti itu. Nah, dari hasil penelitian ini, uh, saya menggunakan image tracking sebagai penyampaian berita agar menarik minat baca dan juga lebih menarik gitu, karena banyak-banyak kan augmented reality sering digunakan sebagai media hiburan, media pembelajaran gitu. Jadi kan pembelajarannya bukan sebagai media informasi, jadi tidak terlalu banyak yang digunakan. Jadi saya memanfaatkan namanya augmented reality sebagai pengembangan koran interaktif ini gitu. Apa itu AR? Nah, AR sendiri sih tidak luput dari namanya AR/VR, augmented reality, virtual reality seperti itu. Nah, kalau AR sendiri itu lebih ke objek dua dimensi dan juga tiga dimensi, memproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, jadi khususnya kalau misalnya virtuality itu lebih ke sekitar. Nah, kalau sedangkan untuk AR sendiri itu lebih ke objek yang ada di dunia nyata seperti rumah, terus gambar, dan lain-lain seperti itu. Nah, dari AR sendiri juga itu ada berbagai banyak perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam dan sebagainya. Nah, dari situ saya punya gambaran untuk membuat namanya augmented reality koran interaktif berbasis mobile, karena sekarang kan banyak orang-orang menggunakan mobile lebih, jadi lebih enak untuk digunakan seperti itu. Nah, penerapan augmented reality pada koran sendiri itu saya menerapkan beberapa proses implementasi dan juga penelitian yang memberikan sketsa judul dengan perkembangan koran yang telah diterima, dan juga saya implementasikan dalam aplikasi serta memberikan standar pikiran akan informasi koran yang akan disampaikan dan juga diajukan seperti itu. Adanya aplikasi ini juga saya harapkan agar dapat membantu pihak-pihak koran dalam mengembangkan ide-ide dalam memberikan informasi dari hasil koran dan bertujuan untuk menarik minat baca koran kembali seperti itu. Pada penelitian ini juga saya tidak luput menggunakan metode yang telah ada dan juga telah diterapkan lama pada augmented reality seperti metode image tracking, marker loss, dan juga marker based tracking gitu. Nah, untuk metodologi penelitiannya sendiri, saya memiliki tahapan-tahapan seperti pertama studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pengembangan sistem, dan uji coba. Nah, dari studi literatur sendiri sih saya mencari latar belakang, ya seperti yang tadi saya jelaskan, latar belakang sendiri koran sudah mulai tidak menarik gitu. Jadi saya punya pemikiran untuk menarik minat baca koran kembali, menarik lowongan pekerja lagi seperti itu. Nah, karena sekarang pihak koran dan juga sudah turun dan juga lowongan kerja yang ada di koran juga sudah tidak menarik lagi. Jadi saya harap dari metode penelitian sini
dan juga streetwear ini saya memiliki gambaran untuk menarik minat baca koran lagi untuk kalangan masyarakat umum gitu, khususnya anak-anak masa muda sekarang gitu. Untuk pengumpulan data sendiri saya mengambil literasi untuk koran-koran daerah itu untuk daerah Bojonegoro. Nah, berhubung di tempat tinggal saya juga, saya memiliki pengumpulan datanya di situ. Jadi koran-koran daerah, jadi semua reka kejadian koran reka kejadian yang ada di koran Bojonegoro itu semua di lingkup dan dibuat sebuah itu data set untuk yang nanti dikembangkan sebagai koran interaktif gitu. Nah, untuk analisis kebutuhan sistem ya nanti diperlukannya ya beberapa program Unity dan lain-lain, terus juga berbagai itu. Dan untuk desain nanti ada di slide berikutnya saya membuat beberapa desain awal dan juga sudah ada desain jadi. Nah, nanti saya nampilkan juga untuk Unity cara kerja aplikasi. Nah, untuk karakternya segala macam itu ada. Untuk pengembangan sistemnya sendiri saya nanti akan menjelaskan makerless-nya menggunakan Vuforia dan lain-lain, dan juga nanti di akhir video ini saya akan menampilkan Funtex uji coba dari aplikasi saya gitu. Untuk kinerja aplikasi Koran AR sendiri kita bisa lihat itu dari pertama start kamera, AR Koran, deteksi gambar, ambil objek gambar, dan juga apakah ingin melanjutkan, ya, tidak, lalu finish. Nah, dari tombol start sendiri kita memulai aplikasi. Saya memiliki gambaran memulai aplikasi, lalu kita diarahkan ke kamera. Nah, kita ke AR Koran, ke main menu AR Koran. Nah, dari AR Koran sendiri itu dia mendeteksi gambar marker yang ada di depan kita. Lalu marker yang telah dideteksi itu akan menampilkan objek gambar berupa koran interaktif itu tersebut, berupa video yang ada di dalam gambar tersebut seperti itu. Lalu apakah ingin melanjutkan? Jika ingin melanjutkan scan lagi kembali ke kamera, jika tidak finish, selesai seperti itu. Nah, untuk implementasi koran interaktif saya menggunakan marker based track dan juga markerless. Untuk marker based sendiri adalah metode ilustrasi hitam putih persegi dalam latar belakang putih dan batas hitam tebal. Komputer dapat mengetahui orientasi pada posisi marker. Marker based sendiri memiliki dunia virtual 3 dimensi dalam membentuk titik marker. Jadi marker based tracking lebih ke titik-titik hitam putih seperti itu. Bisa hampir sama seperti QR code kayak gitu. Untuk markerless sendiri merupakan suatu metode pencarian yang dimana AR itu memakai objek marker seperti itu. Jadi objek marker itu tidak hanya jadi tembok, pintu, gambar dan lain-lain. Nah, seperti itu. Untuk memakai objek dunia nyata sebagai marker. Jadi tidak menggunakan ilustrasi hitam dan putih lagi seperti itu. Nah, dari perkembangan tadi markerless itu muncul namanya image tracking. Jadi image tracking lebih ke fokus ke gambar seperti itu. Pada metode image tracking sendiri sudah tidak perlu namanya pendeteksi target berdasarkan hitam putih. Jadi langsung mendeteksi target berdasarkan gambar. Tidak seperti dahulunya yang kode QR atau kode metrik seperti itu. Target tidak memerlukan daerah putih atau kode garis hitam khusus untuk mengenalinya. Nah, nanti saya akan jelaskan cara kerja image tracking itu sendiri gitu. Nah, dari hasil dan pembahasan sendiri saya menggunakan Unity sebagai aplikasi pekerja saya untuk mengembangkan aplikasi dan juga untuk membuat UI-nya, graphical user interface, untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi, jadi dalam bentuk mobile seperti itu. Dan juga Vuforia sebagai library yang sudah saya linkkan datasetnya sebagai marker video. Jadi semua dataset video yang ada di gambar sudah saya linkkan ke Vuforia sebagai markerless dan juga sebagai track marker pendeteksi alet apinya gitu. Untuk pembuatan user interface-nya, nah saya tampilkan di Unity sendiri seperti ini. Oke.
Nah, bisa dilihat sendiri dari desainnya. Ini adalah desain jadinya koran augmented reality sendiri. Nah, dari sini itu saya membuat main menunya. Jadi ada air kamera, panduan, informasi, dan juga keluar. Nah, oke, sebelumnya dari air kamera, nanti juga ada footage-nya di belakang ending video. Nih, dari panel cara penggunaan saya menampilkan bagaimana cara itu pengguna agar dapat menggunakan aplikasi gitu, seperti itu. Pada tampilan menu utama tekan tombol kamera untuk memulai aplikasi. Nah, sederhananya seperti itu. Lalu untuk panel informasi, yaitu saya detail dari aplikasi sendiri saya buat seperti itu, bertujuan untuk mendukung dan juga untuk menarik dan baca koran. Nah, lalu untuk panel main menunya, nah ini air kamera. Dari air kamera juga saya membuat uh, button, semuanya berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Nah, dari air kamera sendiri nanti kita track, nanti ada uji voltage-nya di belakang video. Nanti dari air kamera sendiri itu mengarahkan ke gambar atau marker yang telah gambar yang tersedia pada gambar yang telah terdaftar pada marker. Jadi bertujuan untuk menampilkan video kayaknya koran interaktif gitu. Jadi tidak hanya kita melihat gambar gambar saja pada koran, melainkan di sini itu gambarnya bergerak seperti hidup, seperti nyata, seperti kita itu dapat melihat reka kejadian yang ada di sekitar, seperti itu. Nah, dari korannya sendiri ini saya menggunakan namanya skin loader. Nah, skin loadernya sendiri itu guna untuk mempermudah untuk mengganti skin-skin selanjutnya. Jadi di dalamnya kan tadi ada panduan, informasi, dan keluar kan. Nah, jadi skin loader itu untuk panduan kembali ke main menu seperti itu. Nah, oke, sebentar. Nah, ini sebentar, ini menampilkan. Nah, ini adalah source code yang saya gunakan untuk sebentar, masih loading gambarnya. Loading script. Sambil menunggu dari situ saya buka kembali saja. Jadi gini, sebentar, ini tidak mau keluar. Nah, saya tutup saja karena lama. Jadi bisa lihat sendiri. Jadi saya menggunakan using system collection sebagai uh, sebagai generisnya. Jadi di sini tuh kita menampilkan file-file yang berkaitan dan juga event scan-nya sistem untuk membaca atau untuk membaca track gambar yang telah kita pasang dengan makro seperti itu. Nah, ya. Nah, lalu selanjutnya, nah itu tadi ya, ini adalah contoh hasil programnya yang sudah berjalan seperti ini. Lalu, nah di sini saya juga membuat sebuah website sebagai pengenal aplikasi tersebut juga. Nah, sebentar saya aktifkan dulu. Nah, sudah saya klik linknya. Saya membuat website menggunakan localhost, jadi untuk pengenalan saja. Nah, jadi bisa dilihat sendiri, ini ada koran augmented reality, pengenalannya aplikasi berbasis mobile, baca koran dengan fitur augmented reality. Nah, di sini adalah inovasi menjelaskan teknologi koran AR tersebut menggunakan fitur kamera berbasis Android. Ya. Dan juga ini ada cara penggunaannya, kamera, scan, enjoy the apps. Nah, di sini adalah tinggal sekarang. Jadi
jika pengguna ingin menggunakan aplikasi, ingin tertarik, tinggal mendownload aplikasinya saja seperti ini. Nah, ini langsung dia mengarahkan untuk mendownload aplikasi. Nah, ini. Nah, dan juga ini adalah review beberapa testing teman-teman saya juga, dan juga beberapa orang-orang institut untuk mereview aplikasi saya ini berjalan sesuai dengan keinginannya, untuk ya keinginan dari target yang saya harapkan, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini bisa dilihat para AN. Nah, ini yang sudah tampilan tadi. Nah, untuk pembahasan marker sendiri sih saya menerapkan marker pada gambar Vuforia agar dihubungkan pada Unity menggunakan peralatan yang telah tersedia pada Vuforia. Vuforia sendiri memiliki teknologi penilaian kualitas untuk pengenalan. Ini dapat membantu pengguna untuk menentukan gambar yang tepat. Nah, jadi ini adalah contoh gambar-gambar marker yang telah dipasang markerless. Nah, ini saya menggunakan fitur Vuforia, jadi kita mudahnya menaruh gambar atau gambar yang kita buat untuk objeknya, untuk korannya, sebagai marker atau sebagai penanda untuk video yang akan dicantumkan pada gambar tersebut, gitu. Nah, ini ada marker. Nah, ini gambar sama marker satu ini merupakan gambar kualitas jelek karena bisa dilihat dari sudut-sudut markernya ini tidak terlalu jelas, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh gambar marker 2 atau pada aplikasi saya sendiri. Nah, ini bisa dilihat gambar bunga ini memiliki banyak sudut-sudut. Jadi gambar marker ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Jadi hanya ketika kamera itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi gambar tersebut, gitu. Nah, ini adalah hasil red image tadi yang saya cantumkan pada Vuforia. Nah, dan bisa dilihat sendiri sih dari single image. Nah, itu gambar pertama tadi kan memiliki tepi-tepi jelek kan, tepi-tepi yang sedikit. Nah, mohon maaf, tepi-tepi yang sedikit. Nah, dari situ dia memiliki rating out metal 3. Sedangkan untuk gambar tadi yang bunga memiliki rating out metal 5 karena memiliki banyak sudut. Jadi gambar yang memiliki banyak sudut sebagai marker atau sebagai penanda itu memiliki nilai kompatibel yang bagus, gitu. Nah, kesimpulannya sendiri sih untuk marker kamera siap dan akan menampilkan objek 3 dimensi. Kamera harus dalam keadaan di depan gambar agar marker dapat dikenali, gitu. Untuk respon kamera mengenali objek 3 dimensi butuh setidaknya kurang 15 detik untuk meloading gambar yang telah terkait oleh marker dan juga data internet atau wifi yang terhubung. Jadi saya melakukan uji coba pada aplikasinya itu membutuhkan waktu setidaknya 15 detik. Untuk itu kecepatan internet saya menggunakan lebih tepatnya menggunakan wifi untuk mencoba. Nah, untuk aplikasi koran interaktif sendiri ini setidaknya harus Android 8 ke atas atau iOS 7. Karena saya sudah mencoba menggunakan aplikasi ini di bawah Android 8, itu aplikasinya tidak berjalan sesuai keinginan. Dan juga pada fitur Unity itu tidak ada Android 8 ke bawah, jadi agak susah untuk membuatnya, gitu. Untuk pengenalan tingkat keakuratan tergantung pada rating bintang dan juga jumlah marker di setiap tepilan. Ya, tadi seperti gambar yang sebelumnya itu kan di gambar marker satu sendiri bisa dilihat kan keakuratannya tidak terlalu tinggi karena gambar tepi-tepinya atau gambar markernya itu sedikit. Sedangkan untuk gambar marker yang dua sendiri kan lebih banyak, seperti itu. Nah, untuk saran saya sih untuk aplikasi ini sendiri sih itu ilmu pengetahuan kan setiap harinya terus berkembang kan. Nah, maka aplikasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga data-data yang ada akan menjadi lebih lengkap. Dan juga penelitian AR ini menggunakan tracking image seharusnya juga dapat menampilkan sistem rekomendasi
Nah, seperti kategori kan, jadi kan ini saya aplikasinya cuma menampilkan kamera. Jadi kalau saran saya sendiri sih diharapkan nanti dapat menampilkan itu apa namanya kategori itu, rekomendasi seperti itu untuk memudahkan pengguna dalam pengguna juga dalam menarik minat baca koran gitu. Untuk beberapa aspek seperti kategori dan juga berita trending gitu. Nah, penelitian ini saya hanya lakukan di Kota Bojonegoro dalam bentuk berita daerah. Nah, saya belum mencoba melakukan di luar daerah Bojonegoro gitu. Nah, saya menyarankan agar kelas ini tidak hanya digunakan di daerah saya sendiri atau daerah tertentu, melainkan di nasional. Saya harapkan seperti itu. Untuk lebih menarik minat baca koran dan juga mengikuti perkembangan angka media cetak nasional dan tidak luput dari tinggalannya informasi seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya. Jadi nanti di habis ini saya akan menampilkan uji coba track image saya. Tracking image saya menggunakan aplikasi yang sudah saya build ke mobile. Nah, jadi seperti itu. Jadi harap disimak ya video selanjutnya. Terima kasih. Oke, ini saya lanjut dari video sebelumnya. Ini adalah beberapa uji coba untuk aplikasi koran interaktif menggunakan augmented reality dengan metode image tracking. Ini ada beberapa gambar, ada 3 jenis gambar. Nah, ini ada beberapa jenis gambar sendiri. Nah, kita lihat ini adalah aplikasi yang sudah saya build menjadi dari Unity menjadi mobile seperti itu. Nah, kita lihat AR kamera. Nah, dari bisa dilihat sendiri layar putih ini adalah layar yang telah diterapkan untuk bentuk gambarnya. Jadi dia menyesuaikan dari print-printan atau gambarnya. Nah, bisa dilihat sendiri ini bukan gambarnya bergerak. Nah, jadi hai Lur, udah pada tahu belum kalau di Saklino kecamatan? Nah, jadi gambarnya awal dari aplikasi tersebut berjalan sesuai dengan yang saya harapkan seperti itu. Dan juga aplikasi ini terhubung dengan internet, dan juga untuk data-datanya sendiri sudah saya URL-kan. Jadi untuk pengguna koran sendiri lebih bisa menyesuaikan dengan interaktifnya juga sudah tercapai seperti itu. Nah, ya juga diharapkan dari pihak-pihak koran ini untuk dapat membuka kembali koran-koran dan juga untuk menarik minat baca koran kembali seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Nah, dari tadi, nah setiap aplikasi itu tutup, dia akan melakukan dataset ulang lagi. Jadi dia akan mendownload data yang telah ada sebelumnya. Jadi setiap korannya berbeda, dia akan mengambil data lagi seperti itu. Nah, contoh ini saya ganti ke gambar berikutnya. Nah, dia akan mencari dataset awal lagi karena sudah berhubung marker. Nah, seperti ini. Pagi tadi terjadi di area jembatan Gantrungawi. Ini tidak terhubung sama sekali. Akses jembatan yang merupakan penghubung dan juga jika saya kembalikan ke gambar sebelumnya, dia akan jika saya lanjutkan seperti apa ke gambar berikut sebelumnya, dia akan melanjutkan melanjutkan video yang telah di setel sebelumnya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak harus ngarahkan ke gambar lagi untuk nge-track lagi, tidak seperti itu gitu. Nah, itu aplikasi saya. Terima kasih.